Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Buanglah yang Kotor. Rabu edisi Surat Yakobus bersama saya, Fani Paendong. Yakobus 1 ayat 12-27. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya
mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kembali perhatikan dalam kalimat ini, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dosa. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, renungan hari ini berjudul Buanglah yang Kotor. Pertanyaan buat kita, siapakah sebenarnya yang sedang mencobai diri kita? Siapa sebenarnya yang acap kali membuat kita jatuh di dalam hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis di hadapan Allah? Apakah Tuhan yang sedang mencobai kita? Apakah betul-betul kesalahan yang kita buat, dosa yang kembali kita lakukan karena dicobai oleh Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Acap kali yang membuat kita jatuh dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa adalah keinginan kita sendiri. Kita terpikat olehnya dan melakukannya. Apakah respon kita ketika masuk dalam sebuah pencobaan? Apa kita langsung begitu menyerah? Atau sebaliknya, kita tertantang untuk bisa menang dalam setiap pencobaan? Respon yang baik, respon yang benar akan menuntun kita, menyertai kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan. Dengan kekuatan manusia tentu kita tidak mampu, tapi percayalah, Tuhan sudah mengirimkan seorang penolong dan penghibur untuk kita mampu menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada kita oleh keinginan kita sendiri, bukan oleh keinginan dunia ini. Buanglah yang kotor dan hiduplah benar di hadapan Tuhan dan sesama. Amin.